Pemirsa, Wayan Mirna Salihin dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. Wanita muda kelahiran 30 Maret ini juga sosok yang sangat dekat dengan keluarga. Lalu seperti apa sebenarnya kepribadian Mirna sejak kecil? Kami menemui Ibunda Mirna, Ni Ketutsianti, di kediamannya di kawasan Jakarta Utara. Tante Sianti, terima kasih atas waktunya untuk menerima tim NSI di kediaman Tante. Kita tahu bahwa persidangan soal kasus pembunuhan Mirna ini masih terus berjalan, Tante. Tapi terhitung mungkin sekitar 7-8 bulan, Tante, seorang ibu yang kehilangan anaknya dengan cara yang mungkin seakan-akan sebuah mimpi buruk. Bagaimana Tante menjalani hari demi hari ini, Tante Sianti? Saya menjalani hidup ini selama saya lahirin anak sampai besar, itu Mirna tuh deket banget sama saya. Menjalani hari tentu berat, Tante. Iyalah. Apa yang menguatkan? Mungkin saya anak Tuhan kali ya. Jadi harus kuat semuanya. Ya caranya ya udah, saya paling berdoa minta Tuhan kuatin saya gitu loh. Tante, ini di pangkuan saya ada album pernikahan Mirna dan Arif. Itu momen bahagia untuk kedua keluarga. Mungkin juga salah satu momen terpenting bagi Mirna pada saat dia masih hidup. Di tangan saya ini ada fotonya Mirna dan Arif. Tante kenal ekspresinya. Ini Mirna, ekspresi ini sepertinya sedang tenang sekali ya, senyum. Ya bahagia banget sih. Bahagia. Iya. Waktu pernikahan itu memang Mirna apa curhatnya Mirna ke Tante? Mirna selalu curhat sih setiap saat, setiap apapun selalu curhat ya. Ini sih momen yang saya lihat terakhir dan bahagia lah gitu ya. Tapi dengan kejadian ini semua, siapa yang bisa bilang bahagia ya? Semua kan hilang begitu aja, nggak bisa diomongin ya. Cuman ini anak baik banget sih. Jadi saya mau ceritain semuanya juga terlalu panjang. Di sini ada foto Tante. Ini ada bersama Mirna ya. Iya. Ini sedang dipeluk. Mungkin Iya. setelah akad nikah ya Tante. Iya. Ada bisikan atau apa, Iya. pesan atau apa Tante? Ya ini paling sedih banget bagi saya ya, sedih banget. Karena kan saya harus lepasin dia. Aku bilang, Mir, Mama cuma bisa doa, kamu bahagia ya selamanya, walaupun apapun yang terjadi ya, kamu harus bahagia sama Arif, saya bilang gitu. Dia terus nangis juga gitu loh. Mirna tuh sosok yang seperti apa sih Tante? Tante bilang dia anaknya baik sekali, perhatian, suka memberi nasihat ke adik-adiknya gitu. Sama teman-temannya juga seperti itu? Iya, dia tuh nggak tahu ya, temennya suka banget sama dia, maksudnya segala macam masukan, segala macam curhat gitu loh, suka banget gitu loh sama Mirna curhatnya, karena Mirna tuh orangnya seneng nasihatin, apalagi soal-soal pribadi, suka nasihatin satu sama lain gitu loh. Apa yang paling Tante kangenin, yang paling dirindukan dari Mirna? Kalau dulu Tante bilang ya kalau menikah, Tante merasa kehilangan, mungkin kalau menikah masih bisa ketemu. Tapi ini Mirna pergi untuk selama-lamanya, Tante. Gimana ya ngomongnya? Ini anak memang benar-benar saya paling kangennya sama dia, setiap bangun tidur pasti cium saya. Misalnya Mama ini hari kemana? Kalau nggak kemana-mana yuk pergi sama kita gitu loh. Perhatian sama orang tua, benar-benar perhatian. Terus juga sama adiknya juga, apalagi yang di Australia. Dia juga perhatian banget. Pokoknya semua dia sayang, apalagi ponakannya yang baru masih kecil ini. Setiap hari dia cium, dia gendong, udah kayak apaan. Karena dia kan memang punya impian juga dong, punya anak gitu loh. Tapi ya kejadian seperti ini gimana ya ngomongnya, semuanya hancur, berantakan. Itu terasa, termasuk di Om juga? Iya, Om caranya beda. Kalau saya paling bisanya asal kangen ya pasti netesin air mata aja sih, nggak bisa apa-apa. Kalau sekarang kita sama-sama mengikuti proses, saya juga lihat Tante dan keluarga selalu ada di setiap persidangan. Jessica ini yang sekarang jadi tersangka, bahkan sekarang sudah mengikuti persidangannya Tante. Tante tahu nggak sih Jessica ini seperti apa? Sosok teman Mirna yang seperti apa? Pernah kenal sebelumnya? Saya justru nggak kenal, gimana mau cerita tentang dia ya? Tante nggak kenal? Nggak kenal.
Tapi ada beberapa banyak foto sepertinya Mirna kan sering Iya, hangout, iya. bergaul sama. Justru saya baru buka-buka, Sandy punya juga ada nih mah. Ternyata Mirna kok deket sama dia gitu loh. Ya namanya anak sekolah di sana mungkin deket ya. Pas ketemunya ya di rumah itu peluk saya, masuk kamar saya itu aja. Jessica peluk tante di kamar tante. Iya, depan Itu pertama kamar. kalinya Jessica masuk ke rumah ini. Iya, saya yang baru tahu. Makanya saya nanya dong sama Mirna, Mir, ini teman kamu yang di Australia ini siapa? Nanti deh mah aku ceritain, dia bilang gitu. Nanti aku cerita deh mah, nanti ya. Sampai 3 hari saya nggak ketemu Mirna. Ya Dan kejadiannya kejadian ya itu. seperti ini. Sekarang tante pernah ada komunikasi dengan keluarga Jessica? Sama sekali nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Atau pada saat sebelum waktu itu ditetapkan sebagai tersangka, saya juga pernah wawancara Jessica. Ada komunikasi karena Jessica dan Hani Iya. adalah 2 orang yang ada melihat detik-detik terakhir dari Iya, Mirna. iya. Saya juga bingung, katanya mamanya kenal banget. Kenapa nggak datang ke rumah saya ya? Saya juga bingung. Tidak ada tuh. perwakilan dari keluarga pun. Kalau ada saya nggak usah bicara. Begini dong ya. Maksud saya katanya deket, Mirna manja. Maksudnya gitu loh. Manja ke keluarganya Iya, Jessica. saya bilang, kok dia pas kejadian atau apapun mestinya cepet dong datang ke sini. Ada apa nih sebenarnya gitu loh. Bicaralah sebagai ibu sama ibu gitu loh. Iya. Seperti katanya kenal banget, akrab gitu loh. Enggak. Sama sekali satu pun orang nggak ada yang datang ke rumah saya. Kita sebagai ibu bisa lah ngomong yang baik-baik gitu loh. Tante, ini persidangan masih berlanjut. Dalam artian siapa pelaku pembunuhan Mirna masih misteri ya Tante. Kita menghormati proses hukum. Tapi apa harapan Tante ke depan? Harapan saya ini kan nggak boleh terjadi ya. Terus saya percaya di Indonesia ini ya, ada keadilan maksudnya. Oke. Iya. Tante, kita harapkan ada keadilan dan kebenaran terungkap. Iya. Seadil-adilnya untuk keluarga Amin. Mirna Amin. dan Jessica. Terima kasih. Sosok Mirna yang ceria membuatnya mudah berkenalan dan akrab dengan siapa saja, termasuk dengan Jessica. Selama lebih dari 3 tahun di Australia, hubungan pertemanan keduanya tidak pernah menunjukkan gelagat mencurigakan. Lalu bagaimana bisa pertemanan ini berakhir dengan tragis? Sosok Mirna yang ceria membuatnya mudah berkenalan dan akrab dengan siapa saja, termasuk dengan Jessica. Selama lebih dari 3 tahun di Australia, hubungan pertemanan keduanya tidak pernah menunjukkan gelagat mencurigakan. Lalu bagaimana bisa pertemanan ini berakhir dengan tragis? I promise that from this day forward, I will give you all my love. I promise to create and support a family with you. Sama Mirna. Iya, ini momen bahagia Mira pas dia merit di Bali. Kayak kamu bisa menggambarkan nggak sih kalau kita lihat video ini, semua orang happy gitu. Kayak apa sih suasana pada situ, terutama Mirna? Dia cerita Semuanya apa? tuh benar-benar happy banget ya. Soalnya kan emang dia kan juga do it yourself bride, semua dia yang bikin sampai ke bunga-bunganya, sampai detail-detailnya, sampai wedding invitation semua dia yang bikin. Kamu adalah kembarannya Mirna gitu. Apa yang ada nggak sih yang paling kamu kangenin di suasana rumah ini? Yang paling aku kangenin itu sih ya karena aku recently baru punya anak kan, udah setahun sih, tapi tiap minggu Mirna selalu datang ke rumah bareng-bareng kita mau ngeliat anak aku karena kan dia baru married, aku udah punya anak, jadi tiap minggu ke rumah omanya kesini, jadi main-main sama anak aku gitu loh sejak Mirna meninggal. Dan sampai sekarang saya cuma kontaknya sama Hani. Kita selalu tiap hari ngomongin kenapa begini, kita masih bingung sampai sekarang gitu loh. Dari ceritanya Hani, apa yang kamu tangkap soal apa yang terjadi waktu di kafe itu? Iya, makanya si Hani itu cerita ke saya pas momen-momen di kafe itu, dia masih pas hari pertama dia bingung, dia kenapa, kita semua masih bingung. Itu hari pertama kita di rumah sakit Abdiwaluyo kan, kita kesana kan pas Mirna udah nggak ada, itu saya sama mama masih di rumah. Terus saya ditelepon Arif, katanya bilang Mirna pingsan. Terus kita pikir Mirna hamil karena kan Mirna baru nikah. Dan kan? dia bukan orang yang sakit-sakitan? Enggak, dia orangnya nggak sakit-sakitan. Karena kan selama ini memang aku sama Mirna kita sehat-sehat aja gitu. Tapi pas sampai sama Mirna udah kegeletak, nggak bisa apa-apa gitu. Mama nangis, aku teriak. Ini kenapa? Nggak ada yang bisa jawab gitu. Saya tanya dokter nggak tahu. Akhirnya kan makanya dokternya minta jadi cairan Mirna diambil, jadi supaya tahu kenapa gitu kan. Cairan lambung. Cairan lambungnya Mirna diambil. Akhirnya kita tunggu, kan hasilnya belum ada itu.
Hasilnya katanya 3 hari. Saya Ke tanya ke Hani. Hani, karena kan Hani saya lebih dekat sama Hani. Jadi saya nanya ke dia, Jessica ada di situ. Jessica nggak ada. Makanya saya bingung, Jessica nggak ada. Dia malah cuman SMS saya. Dia SMS saya juga karena kemarin pas di Abdi Waluyo dia minta nomor telepon saya. Dia bilang dia pengen tahu cairan lambung itu. Dia bilang dia pengen tahu, besok kabarin aku ya. Dia bilang besok terus saya telepon, dia bilang gitu. Terus SMS-nya masih ada juga. Sekarang dia ngomong cairan lambungnya apa Sen? Dia cuma nanya gitu doang. Itu hari pertama pas di Darmais. Terus kan pas saya sama Hani di Darmais, dia cerita, ya Mirna minum kopi. Udah ada kopi di situ, dia bilang, udah dipesenin nama Jess, dia bilang. Terus saya bilang, dipesenin, oke. Terus Mirna tiba-tiba langsung pas minum itu, dia langsung kejang-kejang, terus mulutnya berbusa, terus udah. Tapi si Jessica ini saya SMS, dia bilang, kok kamu nggak datang? Saya bilang, datang nggak? Saya ngomong. Terus dia bilang, saya nggak bisa Sen, saya lagi masih sakit, katanya asma, kan kemarin dirawat di rumah sakit, dia bilang di daerah Sunter sini. Tapi dia nggak bilang rumah sakit mana. Setelah itu dia respon lagi nggak? Atau dia tanya-tanya lagi nggak? Karena Dia kan soal cairan lambung itu kan belum terjawab kan? Belum terjawab. Nah, yang anehnya karena cairan lambungnya belum datang, tapi dia sempat kirimin saya link soal kopi Vietnam itu beracun. Jadi saya nggak jawabin. Itu terakhir yang dia kirim tuh link kopi Vietnam beracun. Soalnya di SMS itu dia ada ngomong, sama saya sempat telepon sama dia. Dia ngomong katanya, kamu udah Sue Olivier belum? Dia bilang. Sue Olivier. Bokap lu udah Sue Olivier belum? Dia bilang gitu kan. Saya nggak kepikiran, Sue ngapain? Emang diracunin sama orang gitu kan. Terus akhirnya, pokoknya saya sama sekali nggak kepikiran itu racun deh. Biar. Menurut kamu Jessica pelakunya? Iya, karena yang saya bingung gini loh. Karena yang saya bingung kenapa kalau memang dari pertama dia nggak bersalah, kenapa dia kayak orang bersalah gitu. Kenapa dia harus cari lawyer, kenapa dia harus parade ke TV hari pertama, itu bulan-bulan pertama kan kita lagi berduka semua, kenapa dia yang bisa show up di TV dan ngomong kayak seakan-akan kita menuduh dia. Kita nggak pernah nuduh dia, aku nggak pernah teror dia, aku nggak pernah. Tapi dia bilang memang keluarga Mirna nuduh dia. Makanya saya bingung di situ. Kok bisa ada buktinya nggak? Saya nggak pernah soalnya. Kalau Hani kan makanya di kejadian dia langsung datang ke rumah saya tiap hari. Kita ngomongin ini terus karena teman kita mesti ngomongin dong. Kata ini Mirna kenapa gitu loh. Kita bingung apa karena kok racun? Siapa yang meracunin Mirna gitu loh. Saya kepikiran di situ. Kamu ini kan teman, sahabat, saudara kembar semua, ya separuh jiwanya Mirna lah ya, seperti itu. Kamu kenal nggak sih sama Jessica gitu? Saya nggak kenal Jessica deket Ini banget. satu teman permainan nggak? Ini teman kuliah di Belibu dulu di Sydney. Karena kita sama Jessica tuh beda jurusan. Jadi saya sama Mirna sama Hani sama kalau Jessica beda jurusan. Jadi saya tuh nggak sama sekali nggak sempat main sama dia di sana. Mungkin Mirna sama Hani sama Vera iya. Jadi saya Tapi kenal Mirna dia. sama Jessica dekat? Itu saya nggak tahu juga karena Mirna nggak pernah ngomongin detail soal Jessica. Kalau Hani dia ngomong. Sandy, karena kita juga ada di sini di rumah kalian, boleh saya minta izin untuk lihat ke kamarnya Mirna seperti apa? Iya boleh. Lagi ke rumah orang tua ya. So Mirna. Yang mana kamarnya Mirna? Kamar aku di sini. Oke. Sekarang jadi ini ya ruang baju gitu. Iya di ruang baju, jadi barang-barang dia yang nggak sempat dibawa ke sana dibagiin lagi ke sini. Harapan kamu ke depan? Saya cuma pengen bilang nggak ada kejahatan yang sempurna pokoknya di dunia ini. Suatu saat pasti bakal ketahuan juga pokoknya. Pasti bakal keungkap. Yang namanya bau bangke yang lama-lama disimpan pasti bakal ketahuan kok. Dan Itu kamu buat saya. yakin itu? Iya, saya kebenaran yakin. akan terungkap. Sandy, terima kasih banyak. Kita thank you. sama-sama menunggu kebenaran itu untuk terungkap. Wayan Mirna Salihin atau Mirna meninggal dunia hanya sekitar 1 bulan setelah menikah dengan Arif Sumarko. Mereka menikah setelah 10 tahun menjalin pertemanan. Arif banyak mengetahui bagaimana kualitas pertemanan Mirna dan Jessica, orang yang kini dituduh sebagai pembunuh istrinya. Oke, Rif. Ini ada mobil. Iya. Ya, mirip dengan mobil yang kamu gunakan pada Iya. saat mengantarkan istri kamu ke rumah sakit ya. Jadi mobil ini cukup representatif ya, model dan tipenya juga sama seperti mobil saya. Boleh kita lihat ya, Oh, ya, silakan. sambil kamu ceritain kronologisnya apa. Nah, waktu itu jam berapa tuh kamu terima telepon? Siapa yang nelfon? Jadi waktu itu sekitar jam 5.22 itu kalau dilihat dari rekod handphone saya, si Hani telepon saya, Rif, Hani yang telepon. Hani. Jadi Rif cepetan dong ke GI gitu, ke Olivier.
Mirna kejang-kejang, mulutnya keluar busa, langsung jemput. Di perjalanan ada beberapa kali Hani nelfon saya lagi. Jadi yang kedua itu dia bilang, Rif, Mirna ada gejala epilepsi apa enggak? Akan apa? Jadi Berbusa atau kejang? iya, jadi waktu orang epilepsi itu gejalanya kayak kejang-kejang dan keluar busa. Saya bilang nggak ada, Mirna nggak punya penyakit epilepsi. Ya udah, saya langsung lari ke sana. Waktu lari ke sana ada kursi roda di situ, ada Mirna di kursi rodanya. Kondisi Mirna kayak apa waktu Nah, kamu lihat pertama? Hani kan di pegangan kirinya. Terus ada dokter dan pendeta yang mendoakan. Waktu saya ngampirin Mirna, saya ngelihat pupilnya udah membesar, matanya ngelihat ke atas. Nah, terus mulutnya keluar busa terus. Saya kaget, kok bisa separah ini. Saya langsung minta, ayo udah bawa ke rumah sakit aja, bawa ke rumah sakit. Lari lagi ngambil mobil, terus saya minta Mirna diangkat. Mirna itu Mirna ini posisinya ada di kursi bangku belakang. sini. Nah, jadi saya suruh Hani megangin karena saya berasa saya lebih percaya sama Hani. Nah, saat itu Jess duduk depan, ikut gua ke rumah sakit gitu kan waktu itu. Nah, saya duduk sini. Nah, waktu itu dokternya ada menyiapkan tabung oksigen. Nah, saya taruh tabung oksigennya di belakang, dokternya minta nomor telepon saya, udah selesai gitu, saya langsung nyetir. Kamu nyetir, oke. Saya nyetir. Jadi sebelah kamu Sebelah itu adalah saya Jessica. Ada Jessica. Heeh. Nah, waktu itu dia ada memegang 3 paper bag itu, ditaruh di Kanan, paha kaki paha kanannya, dan tas tentengnya dia yang warna coklat itu ditaruh di kirinya. Nah, terus di perjalanan saya kan lagi nelfonin orang tua saya, Pak, dokter yang rumah sakit yang paling dekat itu di mana? Terus papa saya ada menyarankan MRCCC yang di Siloam, yang di Sudirman situ. Cuman pikir saya jam-jam segitu tuh macet sekali. Ya, akhirnya disarankan Abdi Waluyo. Nah, di perjalanan si Hani ada minta tisu karena saya ngelihat Mirna gitu, mulutnya keluar busa terus. Itu Saya busanya banyak? Banyak sekali. Jadi saya Dan masih kejang-kejang nggak pas pada saat di mobil? waktu di mobil udah tidak ada respon. Busanya masih keluar Tapi dari mulut, busanya masih keluar tapi dari sudah mulut. nggak kejang-kejang lagi. Benar. Matanya tadi kamu kan waktu kamu ketemu di klinik itu matanya pupilnya membesar. Itu Iya. gimana? Udah nutup atau masih terbuka? Matanya terbuka ngeliat ke atas kayak gitu, pupilnya membesar. Jadi kayak aduh serem deh kalau ngebayangin. Oke. Jadi kalau abis gitu kan saya lagi teleponan, si Hani minta tisu, saya kasih tisu. Nah, waktu itu Hani juga ada ngomong ke Jessica, Jess bisa tolong bantuin nggak googlein gitu loh simptom-simptomnya. Ini siapa tahu kita bisa kasih pertolongan pertama gitu, apa aja gitu, siapa tahu bisa membantu. Jessica cuman jawab, oh sorry, HP gue nggak bisa nih, nggak ada datanya. Padahal setelah kejadian pun Nggak dia ada masih bisa, kuotanya. dia masih bisa WhatsAppan sama yang lain gitu loh. Kan ada terlihat di WhatsApp Billy Blue Days yang grup itu kan dia masih bisa WhatsApp. Nah, terus sudah sampai rumah sakit, ada antrian mobil. Antrian mobil saya lihat. Nah, saya lihat di mata saya itu ada satpam di sebelah situ, di sebelah kiri. Nah, saya bilang ke Jessica, Jess tolong panggilin satpamnya, bilangin bawain tandu. Nah, waktu itu dia cuma turun, udah saya tunjuk padahal. Dia cuma turun, ngeliat kanan kiri, pura-pura nggak ngeliat ada satpam di situ. Saya Padahal kesel. itu jaraknya Iya, dekat. Padahal jaraknya Pasti Jessica lihat. Pasti lihat karena dia duduk di sebelah sana dan satpamnya ada di kiri. Nah, saya kesel ngeliat itu, saya buka kaca, saya teriak ke satpamnya, Pak, UGD. Nah, baru satpamnya bergerak. Nah, di UGD pun diusahakan pertolongan pertama, nafas buatan, segala macam. Tapi dokternya sudah bilang, ini slow response. Tapi Slow masih hidup response. nggak waktu kamu sampai ke rumah sakit? Dokternya bilang udah tidak ada. Jadi waktu datang itu dokternya sudah menyatakan death on arrival. Jadi mungkin meninggal pada saat perjalanan. iya seperti itu. Kamu menikah baru 1 bulan, Rif. Kemudian kasus ini terjadi gitu. Terus bagaimana kamu mendamaikan hati dan diri kamu sendiri? Saya sama Mirna ini kan Tuhan ya, jadi Tuhan itu yang membantu, Tuhan, teman dan keluarga itu yang berbondong-bondong saling membantu saya gitu loh, menguatkan saya selalu gitu kan. 2 bulan pertama aja kayak kelihatan kayak orang bodoh kok saya kan, kayak orang bego gitu kan dilihatnya, kenapa nih orang kayak ya kan mikirin terus gitu loh, kenapa Mirna mesti diambil dari saya gitu loh. Kalau saya yakin kamu berharap ada Mirna di sini. Masih banyak harapan, cita-cita, rencana masa depan kalian yang belum bisa terwujud. Apa yang
bisa kamu gambarkan soal itu? Kita udah kita udah planning buat honeymoon bulan April, udah beli tiketnya, udah bikin semuanya. Tapi ya tiba-tiba diambil gitu aja. Terus saya udah bikinin Mirna ruangan bayi, kita kan pindah ke apartemen. Kita memang berniat punya anak sebelum umur 30 ya. Jadi kita udah bikinin ruangan buat babynya, terus udah planning kapan mau punya babynya. Jadi setelah honeymoon udah mulai mau punya gitu kan. Ya cuman ya sepertinya usaha itu sia-sia gitu, kayak seenaknya aja gitu diambil dari saya kan Mirnanya. Kamu ikhlas? Sebenarnya belum ikhlas. Belum ikhlas. Sampai ikhlas. apa? Sampai keadilan, dapat keadilan untuk Mirna. Arif, terima kasih banyak. Kita akan Makasih. tunggu bagaimana keputusan yang seadil-adilnya. Amin. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah dokumen foto menunjukkan pertemanan Mirna, Hani, dan Jessica selama mereka kuliah di Australia. Tidak ada yang menyangka kedua teman inilah yang kemudian menjadi saksi utama kepergian Mirna untuk selama-lamanya. Bagaimana sebenarnya kedekatan mereka bila dianalisis secara ekspresi? Kami hadirkan informasinya, tetaplah di NSI. Pemirsa, beragam drama terjadi di ruang sidang kasus pembunuhan Mirna. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga diputar rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik Mirna kejang-kejang usai meneguk kopi bersianida. Pemirsa, untuk membahas gambaran kedekatan Mirna dan Jessica dari sebuah foto, telah bersama saya di studio pakar deteksi kebohongan Handoko Gani. Mas Handoko, selamat malam. Selamat malam. Kita tadi memutar video CCTV yang juga diputar di persidangan saat Mirna kejang-kejang setelah meminum kopi di Cafe On Fier. Oke. Apa yang bisa Anda jelaskan dari video CCTV tersebut? Oke. Pertama saya ingin menjelaskan dulu dasar keilmuannya ya supaya nggak keliru ya. Jadi ilmu yang saya pergunakan adalah ilmu human lie detector, yaitu penggabungan analisa ekspresi wajah, baik mikro ataupun makro, ekspresi gestur, suara, kata-kata, dan gaya bicara. Jadi bukan hanya dari gestur ya, ataupun dari wajah doang. Nah, ketika sebuah foto ditampilkan hanya bisa menganalisa emosi, tapi tidak bisa memastikan motif. Misalnya ketika tadi dinyatakan oke, ekspresi Jessica adalah ekspresi dengan tanda-tanda matanya gimana, kemudian alisnya gimana ya, kemudian gestur tangannya seperti apa, itu hanya bisa menghasilkan satu analisa emosi apa yang sedang dirasakan. Okay. Tetapi tidak bisa menyatakan bahwa misalnya garuk-garuk itu karena Garuk-garuk tangan itu kan terlihat tuh. Garuk-garuk tangan karena sianida. Itu terlalu jauh. Dari keseluruhan yang Anda lihat, Anda juga tentu pernah melihat CCTV itu di persidangan juga kan sudah diputar, ada garuk-garuk tangan, kemudian ada gesture yang bolak-balik seakan-akan maju mundur, tidak still diam seperti itu apa yang bisa dibaca? Apa yang dirasakan Jessica pada saat itu kondisi Mirna juga sedang terbaring? Betul. Jadi yang bisa digaris bawah waktu itu adalah emosi panik atau emosi takut atau cemas. Tetapi ini juga saya ingin luruskan, bukan berarti dia takut karena dia bersalah. Atau takut akan kondisi temannya mungkin. Iya, atau bisa juga kita juga tidak bisa menyimpulkan atau pihak yang membela Jessica tidak juga bisa menyimpulkan bahwa dia takut karena ya tadi temannya tergeletak, dia bingung dan sebagainya. Tidak bisa. Dua-duanya itu tidak bisa dilakukan hanya dari sebuah foto atau video tadi. Karena apa? Karena sama-sama mempunyai kemungkinan 50-50. Apa yang bisa Anda lihat dari serangkaian ekspresi gesture yang ditampilkan oleh Jessica? Oke. Yang pertama, saya ingin meluruskan dengan tegas bahwa dalam ilmu ekspresi wajah ataupun ilmu
human lie detector, tidak ada ekspresi datar kecuali kita bukan manusia. Jadi semua manusia pasti punya ekspresi dengan emosi tertentu. Secara ilmu ekspresi wajah, setiap orang Pasti memiliki banyak emosi. ekspresi. Ya, memiliki emosi, karena memiliki emosi dia pasti memiliki ekspresi. Dari serangkaian sidang yang dijalani oleh Jessica, Anda juga memperhatikan berbagai ekspresi dan juga gestur dari Jessica. Bagaimana kondisi emosinya? Secara spesifik Yang paling dalam menonjol? konteks foto ini, dalam contohnya konteks foto ini adalah sesaat sebelum ditampilkan video Jessica keluar dari tempat duduknya dan mengamati proses pemindahan Mirna ke tempat ke tempat duduk, kursi roda. Ekspresi ini menunjukkan dia cemas atau takut. Tetapi sekaligus diluruskan, kita tidak bisa menyimpulkan dia takut karena dia merasa bersalah atau takut karena pasti bersalah, nggak bisa. Kalau kita lihat, kita pernah melakukan ini juga untuk membaca ekspresi Jessica di episode NSI sebelumnya. Apa yang bisa dibaca? Ketakutan itu terlihat dari apa? Alis kah, kemudian mata yang turun, atau raut tarikan bibirnya, atau seperti apa? Dari mata bisa kelihatan, kemudian paling utama adalah dari bibir ini, yang cenderung masuk ke dalam, bibir di bawah ini cenderung masuk ke dalam, dan ujung bibir atau keseluruhan bibir ini turun. Ya, memang dia sambil menggigit bibir, bibir juga. di dalam itu. Nah, itu juga sekaligus bagian dari konfirmasi bahwa dia harap-harap cemas dengan video yang belum pernah dia lihat. Video ini belum pernah dia lihat sebelum persidangan. Jadi pada saat itu saja Jessica melihat video tersebut. Jadi dia juga tidak tahu tuh ada gestur garuk-garuk tadi. Dia tidak tahu juga bahwa wajahnya itu menunjukkan ekspresi cemas, takut, dan sebagainya. Nah, kembali tadi, jadi ini juga kita tidak bisa menyimpulkan serta-merta dia itu takut karena bersalah. Bisa juga dia takut karena ya dia belum pernah lihat. Ini adalah ekspresi Jessica saat kuasa hukum mempertanyakan keberadaan sedotan yang dinilai salah satu fakta penting dalam kasus ini. Pengacara yakin tidak ada sidik jari yang memberatkan. Ini ekspresi yang berbeda. Dia tersenyum. Ini bukan sekedar senyum sebetulnya. Ini disebut senyum victory atau senyum kemenangan. Jadi dari ekspresi ini bisa dihipotesakan bahwa Jessica merasa bahwa pernyataan atau pertanyaan dari Pak Oto itu menguntungkan buat dirinya. Kita bicara soal kedekatan, kita akan bahas, kita tampilkan foto lainnya. Kalau yang Anda lihat ada yang mengaku dekat, tidak dekat, atau bahkan tidak pernah dekat, ada sejumlah foto yang kami miliki. Ini ada foto Jessica dan Mirna. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan pertemanan atau hubungan emosional antara Jessica dan Mirna? Yang jelas, dalam sebuah foto ini kita tahu bahwa ada 4 orang yang berkumpul bersama-sama di dalam sebuah restoran atau kafe atau apapun ini. Artinya 4 orang ini memiliki sebuah hubungan yang minimal cukup dekat. Ya. Nah, dengan demikian kalau dinyatakan kedekatan itu tidak ada, itu adalah hal yang keliru. Mas Handoko, soal konsistensi pernyataan dari Jessica maupun saksi yang ada di persidangan, terutama soal warna kopi, ada yang menyebut kemudian kecoklatan, kekuningan, ada yang mengatakan hitam. Bagaimana melihat soal konsistensi warna dari barang bukti itu sendiri? Saya tidak akan membahas tentang CCTV-nya ya secara detail. Yang saya ingin nyatakan adalah ketika waktu itu Metro TV sendiri menginterview Jessica, sebagaimana saya nonton dan saya dengarkan kata-katanya Jessica, Jessica sendiri menyatakan bahwa kopinya berwarna hitam. Karena berwarna hitam yang diasosiasikan pekat, akhirnya dalam percakapan itu juga dikatakan bahwa Jessica tidak mau minum kopi. Saya cium emang wanginya itu kayak pahit, wangi pahit kayak black coffee yang benar-benar kuat banget, dan ada wangi-wangi kayak asam-asamnya gitu. Jadi saya takut, saya nggak mau coba, takutnya nanti kalau saya sakit malamnya jadi nggak enak kan. Jadi ya nggak tahu deh saya bakalan kenapa. Nah, itu pernyataan Jessica sendiri di Metro TV. Dan satu lagi adalah ketika melihat melihat tayangan TV
diperlihatkan oleh seorang pelayan wanita bahwa kopi yang diangkat itu berwarna kekuning-kuningan, ya. Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai warna atau perubahan bentuk warna kopi, tetapi dalam hal ini saya ingin menggarisbawahi bahwa ada pernyataan yang waktu itu berbeda. pernyataan yang berbeda dalam timing yang berbeda, saya rasa. Timing yang pertama adalah ketika dilihat Dituangkan saat, ya? saat dituangkan, dan saat kedua adalah ketika diangkat setelah Mirnanya kolaps. Itu aja patokannya. Terakhir, apa yang bisa menjadi saran bagi masyarakat yang mengikuti persidangan Jessica? Ketika opini ini kan banyak sekali, terutama menjurus ke bagaimana Jessica bersikap tenang atau bahkan tidak tenang, itu menjadi kesimpulan awal bagi masyarakat. Apa yang harus diperhatikan? Siapapun yang meracun seseorang di publik, kemungkinan terbesar dia tidak akan menghadap kamera. Tidak ada tuh seorang peracun atau seorang pelaku kejahatan yang terang-terangan menghadap kamera kemudian melakukan aksinya, misalnya nyobek sebuah bungkusan berisi cyanida atau cairan berisi cyanida. Itu kan terang-terangan nggak ada ya. Dalam hal ini sekaligus saya juga mau bilang bahwa kalau memang seseorang X itu meracun dalam hari ini korban Mirna, pasti ada jejaknya. Pasti ada jejaknya. Jejak itu perlu dibantu oleh ahli dan teknologi yang ada. Mas Gitu Handoko, aja. terima kasih banyak atas waktunya di NSI Sama-sama. di sini. Pemirsa, terdapat sejumlah fakta baru dari persidangan kasus pembunuhan Mirna. Sebagian menguntungkan Jessica, sebagian lain menguatkan sangkaan pembunuhan yang dilakukan. Bagaimana pihak Jessica menghadapinya? Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Bukan tas saya sih. Sepertinya yang coklat bukan tas Mirna juga, mungkin sepertinya tas Jessica. Pasti dari luar. Pasti dari luar. Tidak mungkin dia dimasukkan dari pantatnya atau dari mananya, mungkin bisa saja. Tapi yang jelas itu dari luar. Dari luar dari mana? Dari CCTV kita lihat bahwa dia minum sesuatu. Baik, kalau itu yang pertanyaan saya mau tanya. Ya. Mungkin nggak orang sudah mati dimasukkan cairan ke dalam tubuh? Bisa saja, Bisa. tapi orang yang sudah mati tidak akan mengalami kerusakan seperti itu. Bisa, karena tidak ada proses. Ya. Karena ya. orang mati. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi artinya cyanida bisa dimasukkan dalam keadaan mati pun bisa? Bisa, itu adalah salah satu keahlian dari dokter ahli forensik untuk menentukan ini sudah mati dimasukin atau ini masih hidup dimasukin. Dan bersama saya sudah hadir pengacara dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Pak Otto, selamat malam. Selamat malam. Sejauh ini bagaimana Anda melihat fakta dari persidangan, Pak? Kayaknya banyak juga hal yang memberatkan Jessica sepertinya. Mungkin orang menganggap begitu karena orang kan melihatnya kan sensasinya, image yang ditampilkan dalam persidangan. Tapi kami dari segi hukum justru kami mengatakan 85% itu kedudukan untuk Jessica. Seperti apa contohnya yang Anda lihat bahwa itu mungkin kedudukan yang baik untuk Jessica? Contoh umpamanya yang paling gampang sekali ketika saksi Natalia, ahli mengatakan ketika kita tanya apakah selama ini, selama Anda memeriksa Jessica, dia katakan kan dia memeriksa Jessica selama 6 hari dengan menggunakan alat yang canggih. Dan akhirnya dia mengatakan apakah pernah Jessica, saudara simpulkan, pernah atau mengatakan bahwa dia benci dengan Mirna? Dia bilang tidak. Bahkan si Natalie mengatakan hubungan mereka baik-baik saja dan tidak ada rasa benci dan tidak pernah sakit hati. Nah, bagi kami secara hukum itu sudah cukup mematahkan dakwaan jaksa tentang motif. Bagaimana dengan CCTV? Heboh sekali waktu CCTV diputar, kemudian juga saksi ahli mengatakan membaca apa kira-kira asumsi dari gerakannya juga seakan-akan menuangkan sesuatu. Ya, makanya kan ini kan saksi yang kemarin kan menceritakan tentang gerakan. Nah, ini sebenarnya kan sangat lucu ya. Dia menceritakan soal gerakan dari CCTV tanpa melihat mimik, tanpa melihat langsung keadaan itu.
Nah, itu pun ternyata kemarin kita tidak bisa patahkan. Karena apa? Karena ternyata apa yang dilihat di CCTV, yang dilihat di CCTV, dia berasumsi itulah peristiwa yang utuh. Padahal yang ada di CCTV belum tentu, padahal apa yang menjadi fakta hukum belum tentu ada di CCTV. Oke, saya pernah juga mewawancarai Jessica sebelum jadi tersangka, Pak Oto. Saya tanyakan soal komunikasi antara Jessica dengan keluarga Mirna. Tidak ada. Itu juga diakui oleh keluarga Mirna. Tidak ada komunikasi. Bahkan Jessica dengan Hani pun tidak ada komunikasi. Itu kan juga sebuah keanehan ketika seorang teman yang meninggal di depan mata, tapi tidak ada upaya untuk lebih jauh membantu memecahkan dari kasus ini. Apa yang terjadi dengan temannya pada saat itu? Maksudnya tidak ada komunikasi setelah meninggal itu maksudnya. Sebenarnya pertama kali dia kan ikut ke rumah sakit. Kemudian Jessica juga pergi ke rumah duka. Tapi sudah dijelaskan di persidangan oleh dalam berita acara itu bahwa dia waktu itu datang. Tapi sampai di sana langsung dia merasa terintimidasi oleh keluarganya si Mirna. Apanya yang membuat dia merasa terintimidasi? Ya karena ada seorang tantenya Mirna atau siapa lupa ya, dia mengatakan seakan-akan menuduh dia melakukan sesuatu. Nah wajar dong seorang wanita yang merasa tidak salah apa-apa tiba-tiba dituduh melakukan sesuatu, dia kan menjadi protected dong kan. Alasan waktu itu sempat kemudian kembarannya Mirna meminta Jessica untuk datang, alasannya adalah sakit di rumah sakit. Tapi sampai sejauh ini banyak pihak mempertanyakan rekor dari rumah sakit dan sakitnya Jessica sendiri tidak bisa dibuktikan hingga sekarang. Itu kan kata orang, nanti kan itu belum bagiannya si Jessica kan. Nanti Jessica nanti akan pasti menjelaskan itu di dalam persidangan. Ya Anda kan? belum bisa menjawab pertanyaan saya hingga saat ini soal itu. Hal-hal yang berkaitan nanti dengan pembuktian, tentunya kan kita tahan dulu. Kenapa Jessica punya hubungan dan komunikasi seakan-akan kurang baik dengan Hani? Dengan Hani, dia tidak berkomunikasi, Pak. Saya punya statement Jessica soal itu. Ya justru itu mengatakan kan karena juga Hani kan terus terang aja sebenarnya kan dalam posisi yang juga kita bertanya-tanya sebenarnya, ya kan? Kalau jadi kan semua kan defend ini kan, Hani defend dirinya tidak berbuat. Jessica defend dirinya tidak berbuat, semua orang di situ, suaminya juga defend dirinya tidak berbuat. Kalau bicara soal kemungkinan kan segalanya mungkin kan. Tapi pertanyaan saya, kenapa hubungan Hani dan Jessica kemudian tidak menjadi baik? Meskipun semua orang defend, tapi seorang teman baik, dua orang ini, Jessica dan Hani adalah teman baik, teman Mirna. Saya nggak tahu baik atau enggak, itu kemudian relatif bagaimana pengukurannya. Tapi kenapa kemudian tidak ada upaya yang lebih jauh untuk kemudian sama-sama duduk bersama mengingat kronologis apa yang terjadi dan lain-lain, itu tidak dilakukan. Kan sekarang kan kita lihat, ternyata Hani kan termasuk orang yang memojokkan Jessica. Ya kan? Dalam kesaksian. Kacamata Anda memojokkan Jessica, karena Anda kuasa hukum. Mungkin juga kacamata Hani berbeda. Iya, justru itu. Kan kita lihat di fakta persidangan. Dia kan memberikan keterangan yang memojokkan juga sebenarnya kan. Ya, jadi artinya kalau dia satu contoh umpamanya ya tentang pipet dan sebagainya. Sebenarnya kan semua orang bisa mengetahui apa yang terjadi di situ kan. Nah, jadi Jessica itu merasa kalau semua sudah menuduh saya, ya sudah saya menutup diri aja. Anda bisa menjawab pertanyaan itu, kenapa kemudian semua pihak seakan-akan memang mengarah pelakunya adalah Jessica? Kalau ya, Anda tentu kuasa kalau hukum. Saya melihat mungkin karena pada waktu kejadian pemberitaan media yang luar biasa yang sudah memojokkan Jessica, ya kan? Dan tidak ada yang defend terhadap Jessica pada waktu itu. Dia kan anak muda, 27 tahun, dia tidak punya kemampuan untuk membela diri dengan baik, dia tidak bisa meyakinkan media pada waktu itu. Dia roadshow di media, Pak. Saya ingat sekali pada saat itu dia roadshow di media. Saya pun bisa datang ke rumah dia untuk wawancara eksklusif dengan dia. Saya kemarin. Jadi menjawab pertanyaan semua dengan tenang tanpa ada rasa takut atau khawatir. Ya justru itu saya mengatakan kalau dia merasa berbuat sesuatu pasti dia tidak tenang. Ya kan? Jadi kan pertanyaan kita kan berbeda, cara pandangnya bisa beda. Dia pernah ngeluh sama saya, Pak, karena dia bilang kalau saya diam takut, dibilang orang saya ketakutan karena saya pembunuh. Ketika saya tertawa, dibilang saya pembunuh berdarah dingin. Saya harus bagaimana? Ini kan menjadi sulit juga buat dia. Serba salah. Serba salah kan begitu kan? Oke. Lalu siapa pembunuhnya, Pak? Kalau kita lihat ada Jessica, ada Agus di situ dan lain-lain. Pembunuhnya? Ya hanya Tuhan yang tahu. Nggak, bagaimana Anda melihat kemudian? Tentu sebagai kuasa hukum Jessica tentu memaparkan fakta-fakta. Yang pasti racun itu mungkin tidak akan jatuh dengan sendirinya di gelas kopinya Mirna kan, Pak Oto? Wah, itu kesimpulan yang melompat itu. Ya, ini yang salah selama ini bagi masyarakat. Masyarakat kan selalu berpikir, itu kan ada cyanida, udah jelas-jelas kok ada cyanida kan begitu. Jadi logika berpikirnya jangan dibalik. Selama ini berpikir orang begini, kan sudah itu jelas ada pasti cyanida. Nah, kalau bukan Jessica, siapa lagi dong? Hanya dia.
Nah, saya meminta kepada masyarakat jangan begitu cara berpikir. Kita berpikir mulai dari awal. Apakah betul ada cyanida? Apakah Mirna mati karena cyanida? Kalau betul Mirna mati karena cyanida, siapa pelakunya? Apakah Jessica atau tidak? Gitu loh. Kalau bukan karena cyanida, menurut Anda? Ya itu harus kita proses dalam pembuktian kan. Oke, Gitu ya. kita nantikan kejutan di persidangan berikutnya. Terima kasih banyak Pak Terima atas waktunya. kasih. Tetap di sini. Pemirsa, hingga kini kasus pembunuhan Mirna masih berselubung dengan misteri. Waktu terus berjalan dan jaksa penuntut umum semakin kehabisan waktu membuktikan kalau Jessica adalah pembunuh Mirna. Kisah kematian Mirna memberi pesan sempurna. Siapapun pelakunya, sebuah aksi jahat telah menghilangkan nyawa Mirna dilakukan dengan cara hebat dan sulit untuk diungkap. Siapa pembunuh Mirna sesungguhnya? Kita tunggu jalannya persidangan berikutnya. Saya Feni Malik undur diri. Selamat malam.